Film diawali dengan kelahiran seorang bayi perempuan bernama Stella yang memiliki rambut yang unik dan langka, yaitu berwarna hitam dan juga putih. Di sini ibunya menyadari kalau anak ini adalah anak jenius, namun kadang bertindak kejam dan sedikit beringas. Saat mereka berdua berbincang, ibunya mengatakan dan mengingatkan kalau namanya ini adalah Stella, bukan Cruella. Singkat cerita, Stella mulai tumbuh menjadi remaja dan masuk ke sekolah pertamanya. Di sini sang ibu mengingatkan anaknya untuk tidak membiarkan sisi jahat Cruella menguasai dirinya. Karena di sini sang ibu tahu kalau anaknya ini memiliki suatu sindrom kepribadian ganda, yaitu Stella yang memiliki kepribadian baik, sedangkan Cruella yang memiliki kepribadian jahat. Di sekolah, Stella memiliki seorang teman yang sangat baik bernama Anita. Karena sikapnya terlalu aneh, Stella seringkali dibully oleh teman-temannya dan membuat sisi jahatnya menguasai dirinya dengan sering berkelahi kepada teman-teman yang lain. Suatu hari saat ia dibully dan dimasukkan ke tempat sampah, tanpa sengaja ia bertemu dengan anjing liar bernama Buddy. Hari demi hari pun berlalu, Stella masih saja dibully oleh teman-temannya yang berakhir dirinya berkelahi dengan teman-teman yang lain. Tentu karena sikapnya ini membuat dirinya sudah menjadi langganan catatan buruk oleh para guru, yang membuat Stella akhirnya dikeluarkan dari sekolah itu. Turn out horrible children with no creativity or compassion. Ouch! Karena hal itulah, akhirnya sang ibu memutuskan untuk memindahkan Stella ke London. Di mobil itu, Stella mengatakan kalau nanti setibanya di London, ia ingin sekali mengunjungi air mancur yang ada di foto ini. Dan sang ibu mengiyakan permintaan anaknya itu untuk mengunjungi air mancur di taman tersebut. Akan tetapi, sebelum ke rumahnya di London, kemudian sang ibu itu mengatakan kalau ia akan mampir dulu ke suatu tempat untuk meminta bantuan saat berada di London kepada teman lamanya. Di mobil itu, Stella juga mengatakan kalau ia akan berjanji menjadi anak yang lebih baik ke depannya dan tidak membiarkan sedikit pun celah kepada Cruella, yaitu sisi buruk Stella untuk menguasai dirinya. Tak lama kemudian mereka sampai di sebuah kastil yang sangat megah. Dan sebelum keluar, sang ibu kemudian melepaskan kalung kesayangannya dan memberikannya kepada Stella anaknya. Di sini ibu mengatakan kalau kalung ini adalah kalung warisan turun-temurun yang akan dia berikan kepada anaknya itu. Dan saat sang ibu ingin pergi, ia memperingatkan Stella untuk jangan turun dari mobil ini sebelum ia kembali. Namun karena rasa ingin tahu yang sangat tinggi, Stella pun nekat keluar dari mobilnya. Dan di situ Stella melihat ibunya yang sedang berbincang dengan pria botak bernama John. Dengan cepat Stella masuk dan menyelinap ke dalam rumah itu. Dan terlihat di rumah tersebut sedang diadakannya fashion show. Dan ketika melihat fashion show di depannya, ia baru tersadar kalau mungkin bakatnya selama ini adalah di bidang fashion dan bercita-cita ingin menjadi fashion designer yang sangat terkenal. Namun tak lama kemudian, persembunyiannya diketahui oleh seorang pria bernama John. Saat dia menangkap bocah itu, dia sedikit terkejut ketika melihat rambut bocah itu yang sangat unik dan langsung menutupnya sebelum ada orang yang melihat. Di waktu yang sama, terlihat sang ibu yang sedang berbincang dengan kawan lamanya untuk meminta bantuan agar dia dan Stella bisa hidup di London. Kembali ke Stella, rupanya keberadaan dirinya membuat 3 anjing galak mengejar Stella. Karena hal itulah membuat Stella berlari menyelamatkan diri. Sampai keluar, tanpa disangka ketiga anjing galak itu rupanya malah menyerang sang ibu, yang membuat sang ibu akhirnya tewas jatuh ke tebing karena serangan 3 anjing ini. No. There are no words. Di situasi yang menakutkan ini, di sini Stella terlihat ketakutan dan pergi menjauh dari rumah itu. Dan sayangnya, kalung pemberian ibunya malah terjatuh di halaman rumah. Dengan terpaksa, Stella kemudian menjatuhkan diri ke truk sampah yang kebetulan lewat. Dan truk itu juga kebetulan membawa Stella menuju ke London. Dan akhirnya, Stella berhasil mendatangi taman air mancur yang sebelumnya ia katakan kepada mendiang ibunya.
Namun sayangnya, dia datang ke tempat itu sendirian, tanpa ada ibunya yang menemaninya. Di taman ini, Stella menyalahkan dirinya sendiri. Secara tidak langsung, ibunya itu meninggal karena dirinya. Dan di keesokan paginya saat ia terbangun, Stella kemudian melihat dua bocil yang seumuran dengannya, yang dengan keahliannya mencopet di taman itu, yaitu bocil gendut bernama Horace dan yang keribu bernama Hans. Namun saat mereka bertemu, tiba-tiba datang seorang polisi untuk menangkap mereka bertiga. Dengan spontan Stella mengikuti kedua bocil itu ke tempat persembunyiannya. You think? Di markas itu, kedua bocil itu bertanya mengenai latar belakang Stella. Stella kemudian menjawab kalau ibunya telah meninggal belum lama ini. Kemudian Hans menawarkan Stella untuk tinggal di tempat ini dan bekerja sama dengannya. Kemudian Stella mengatakan kalau dirinya ingin menjadi seorang desainer, bukan menjadi seorang pencuri seperti mereka berdua. Dan kemudian Stella membuka topinya. Terlihat kedua bocil itu sangat terkejut melihat rambut Stella yang sangat unik. Melihat rambutnya yang sangat aneh, Stella kemudian memutuskan untuk mengecat rambutnya. Singkat cerita, 10 tahun pun berlalu. Stella kini tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik, jenius, dan memiliki keahlian mencopet sama seperti Hans dan juga Horace. Di sini terlihat juga anjing peliharaannya yang ikut membantu Stella melancarkan aksinya itu. Hari demi hari diisi dengan mencuri dan mencopet. Dan dengan kejeniusan juga dalam mendesain baju, Stella bisa membuat baju-baju mewah untuk mempermudah mereka melancarkan aksi-aksi mereka. Semua berjalan dengan lancar dan sesuai rencana, walaupun aksi mereka terkadang juga ketahuan. Just bored. Bored? Japanese fella and sleep on a bed. Excuse me? Namun dalam lubuk hati yang terdalam, ia ingin sekali menjadi desainer profesional dan terkenal. Dan tepat di malam itu juga, kedua temannya yaitu Horace dan juga Hans memberikan kejutan kepada Stella karena hari ini merupakan ulang tahunnya, yaitu dengan memberikan sebuah kue dan sebuah surat pekerjaan di tempat butik terkenal di London bernama Liberty. Karena kedua temannya itu menyadari kalau Stella selalu memperhatikan butik itu dari kejauhan dan dirinya terlalu berbakat untuk hanya sekedar menjadi seorang pencuri. Say, it's a polo thing. Is the angle? There is no... Di keesokan harinya, terlihat Stella berada di taman itu dan berjanji kepada ibunya kalau dia akan bekerja dengan keras untuk mencapai kesuksesannya. Dan di hari itu, Stella memulai pekerjaannya di butik Liberty, yaitu sebuah butik mewah dan terkenal yang ada di kota London. Namun sayangnya, yang kita kira Stella ini bekerja sebagai desainer di sana, tapi ternyata dia hanya bekerja sebagai cleaning service. Terlihat pula Stella berkali-kali terus meminta kepada manajernya untuk menempatkan dia ke bagian produksi desainer. Namun si manajer menolaknya lagi dan lagi. Tidak peduli si Stella ini memohon, tetap saja si manajer ini tidak peduli kepadanya. Dan saat membuang sampah, Hans dan Horace datang mengantarkan makan siang kepada Stella, sekaligus mencari celah di tempat itu untuk mencuri. Namun Stella melarang mereka untuk masuk ke tempat ini. Dan pada saat membuang sampah, sialnya pintu belakang pun malah terkunci. Yang terpaksa dia harus lewat pintu depan. Saat berada di depan, Stella melihat etalase desain butik Liberty yang menurutnya sangat jelek jika untuk dipamerkan. Karena sikapnya itu membuat manajer sangat marah dan menyuruh Stella untuk membersihkan kamar mandi di ruangannya. You have a circus. Now! Clean, now! Setelah Stella membersihkannya, Stella yang kesal kemudian mengambil minuman milik manajernya dan terlihat mabuk berat sambil berjalan menuju etalase desain baju yang sangat tidak ia sukai itu. Di sini terlihat Stella yang tak sadarkan diri terbangun dari tidurnya dengan kondisi tempat etalase itu yang sudah hancur karena perbuatannya itu, sambil lihat orang-orang di depannya. Setelah dirinya sadar, manajernya kemudian langsung menyeret dia keluar dan memecatnya.
Di tempat yang sama, terlihat pula wanita tua bernama Baroness yang datang ke butik itu. Begitu masuk ke butik, Baroness langsung menanyakan siapa yang telah mencoret-coret etalase butik itu. Manajer kemudian menjawab kalau dia telah memecat orang itu dari butik ini. Tanpa diduga, Baroness kemudian memberikan kartu namanya kepada Stella untuk bisa bekerja di tempatnya. Di sana, Stella diminta masuk besok hari untuk bekerja. Singkat cerita, Stella mulai bekerja di tempat Baroness. Sebelum para karyawan di sana bekerja, Baroness kemudian membacakan kepada mereka semua, yaitu sebuah artikel yang mana peragaan busana yang dia buat dan belum lama diadakan telah mendapatkan pujian dari penikmat fashion di kota itu. Diketahui pula kalau Baroness ini adalah sang jenius desainer di kota itu dan selalu memamerkan busana yang sangat indah dan mewah di setiap pamerannya. Dan di sini tugas Stella pertama adalah memberikan sampel desain untuk pameran busana selanjutnya. Terlihat pula para desainer yang Baroness miliki mulai merancang busana yang akan dipamerkan. Namun di antara banyaknya desainer, hanya milik Stella lah yang menjadi perhatian Baroness. Pasty. Why are you speaking? I think Dan begitu selesai bekerja, di tengah perjalanan, Stella kemudian mengunjungi tempat butik bekasnya dan berkenalan dengan pemilik butik itu bernama Kai, yang sama-sama merupakan penggila fashion walaupun hanya bekas. Di butik ini, Kai menjual busana bekas bermereknya. Karena Stella merasa adanya kecocokan di antara mereka berdua, Stella mulai bekerja sama dengan Kai. Kemudian di keesokan harinya, saat Baroness datang, bukannya disuruh untuk meresain baju, Stella malah diminta untuk mengantarkan makan siang kepadanya sambil menunjukkan desain yang Stella miliki. Saat ingin bertemu dengan Baroness, Stella melihat Baroness yang sedang memaki kain busananya. Diketahui pula, selain jenius, Baroness juga sangat tegas dan kejam apabila tidak sesuai dengan keinginannya. But you pretend you aren't. Since the Blitz, people don't know whether to buy a frock. Setelah selesai, kemudian Baroness menemui Stella. Dan setelah melihat makanan yang dibawa oleh Stella, Baroness merasa Stella adalah karyawan yang cukup kompeten, dan karena itulah mulai terjalin kedekatan di antara mereka berdua. Dan kemudian Stella memberikan hasil rancangan jeniusnya, yang lagi-lagi Stella menjadi pusat perhatian dan mendapatkan sedikit pujian dari Baroness. Setelah bekerja, Stella kemudian kembali ke air mancur itu dan sedikit curhat kepada ibunya yang seolah-olah masih ada kalau dirinya saat ini merasa sangat senang. Di keesokan harinya, ketika Stella dan Baroness saling ngobrol, secara kebetulan Stella melihat kalung pemberian ibunya. Spontan Stella menanyakan kalung itu kepada Baroness. Kemudian Baroness mengatakan kalau kalung itu adalah miliknya dan seorang pegawainya yang kini telah meninggal pernah mencurinya. Jelas mendengar apa yang diucapkan oleh Baroness ini membuat Stella sedikit terkejut. And she fell off a cliff and died. As it was actually, it was during my winter ball and had... maybe she just really loved her kid. Setelah selesai bekerja, Stella kemudian menceritakan hal tersebut kepada kedua sahabatnya. Di situ Stella berniat ingin mengambil kembali kalung pemberian ibunya itu. Dan dengan cepat mereka mulai membuat strategi pengambilan kalung itu yang akan dilakukan di suatu pesta yang diadakan oleh Baroness yang tak lama lagi diadakan. Di situ sembari Stella bekerja, ia juga mengumpulkan semua informasi mengenai tempatnya bekerja, seperti kamera CCTV di semua titik dan tempat pos penjaga di sana. Dan setelah mendapatkan semua informasi, hal yang mereka rencanakan adalah suatu pengalihan, yang mana Stella akan bertugas mengalihkan perhatian para tamu di pesta nanti. Namun karena ia masih takut dipecat dari pekerjaannya, Stella di sini berencana akan menyamar dan mengubah kepribadiannya menjadi Cruella, yaitu kepribadian jahatnya yang sudah ia pendam sejak lama. Singkat cerita, acara pesta pun dimulai. Di sini terlihat Horace yang menyamar menjadi pembasmi hama dan Hans yang bertugas sebagai teknisi keamanan. Di acara itu, tanpa diduga, terlihat pula Anita, yaitu teman kecil Stella semasa sekolah dulu, yang kebetulan berada di sana yang bekerja sebagai jurnalis koran.
Dan tak lama Baroness pun turun dari atas bersama dengan ketiga anjingnya. Di sana Baroness yang melihat fisik dari Anita dengan kejam langsung menghinanya. Dan barulah di sini kita melihat Stella yang menjadi seorang Cruella. Ia datang dengan menggunakan jubah putihnya dan dengan sengaja dia menumpahkan minuman. Karena hal itulah membuat Cruella menjadi pusat perhatian para tamu di sana. Dengan santainya ia menggunakan sebatang korek api untuk membakar jubah putihnya dan berubah dengan sangat mengagumkan. Dan karena hal itulah membuat Baroness sangat marah karena Cruella lebih tampil memukau dibandingkan dirinya. Di sana Cruella langsung membuat kekacauan dan terus menjadi pusat perhatian agar misinya itu berjalan dengan lancar. Dan di tempat lain pula, Horace dan Hans juga sedang bekerja keras guna mendapatkan kalung itu. Kembali ke Cruella, sayangnya aksinya dihentikan oleh John. Dan di situ pula Cruella baru menyadari kalau kalung miliknya masih berada di leher Baroness. Tentu ini adalah situasi yang sangat buruk dan karena itulah membuat Horace akhirnya tertangkap. Karena Hans mengetahui temannya itu tertangkap, di sini Hans terus berpikir keras guna menyelamatkan mereka semua dari rumah ini. Karena keributan itu, Baroness langsung meniupkan peluit anjingnya di depan Cruella. Dan saat melihat peluit anjingnya, di situ Cruella baru tersadar kalau Baroness lah yang membunuh ibunya dulu dengan sangat keji. Sayangnya, karena keributan itu, Cruella menjatuhkan kalungnya dan anjing Baroness kemudian memakannya. Karena merasa misinya ini gagal, mereka bertiga kemudian berusaha melarikan diri dari sana. Dan setelah berhasil keluar dari tempat Baroness, di malam itu Cruella memberitahu fakta yang sangat menyedihkan kepada kedua sahabatnya itu, kalau ibunya yang sangat Cruella cintai telah tewas di tangan Baroness. Dan di malam itu pula Cruella bersumpah akan membalaskan kematian ibunya dan bahkan lebih kejam jika dibandingkan dengan Baroness lakukan. Dan di keesokan paginya, bukannya berubah menjadi Stella, kini ia masih tetap menjadi Cruella. Di meja makan itu, ia meminta Hans dan Horace untuk menculik ketiga anjing milik Baroness, karena di antara ketiga anjing itu memakan kalung miliknya, dan dengan cepat pergi meninggalkan mereka berdua. Melihat kepribadiannya saat ini, tentu membuat kedua sahabatnya sangat khawatir. Rupanya, Cruella saat ini pergi menemui Anita, yaitu teman kecilnya. Dan di situ pula, Anita baru menyadari kalau Cruella adalah Stella yang merupakan teman masa sekolahnya dulu, yang selalu membelanya ketika dibully oleh teman-teman yang lain. Kedatangannya menemui Anita adalah untuk memintanya menuliskan artikel koran mengenai dirinya, agar semua orang mengenalnya. I'm Cruella. You go to parties and you take work together to create some buzz for the... Yes, well, not as fun as it sounds. Dan di tempat lain, sesuai dengan perintah Cruella, Hans dan Horace berhasil menculik ketiga anjing Baroness. Setelah menemui Anita, Cruella kemudian menemui Kai. Kedatangannya bertujuan untuk meminta Kai bergabung dengannya guna membalaskan dendamnya kepada Baroness. Yang diketahui pula, Kai ini dulunya juga mantan karyawan Baroness yang saat itu dipecat dengan menyakitkan oleh Baroness. Dan di keesokan paginya, saat bekerja, Cruella telah kembali menjadi Stella. Di situ Baroness sudah menunggu kedatangan para desainernya untuk mempresentasikan model busananya untuk pameran selanjutnya. Namun di malam harinya, Stella berubah kembali menjadi Cruella. Di situ dia datang untuk menghancurkan pamor Baroness dan menjadi pusat perhatian dengan busananya yang memukau dan gayanya yang sangat nyentrik. Dan karena hal itulah, tentu saat ini nama Cruella menjadi topik hangat yang banyak diperbincangkan dan selalu datang ketika Baroness juga datang guna menghancurkan pamor yang selama ini ia sudah bangun sejak lama dan begitu kuat oleh Baroness. Dengan apa yang dilakukan oleh Cruella saat ini, Baroness merasa ia mulai tersaingi dengan kedatangan Cruella.
Di situ Baroness langsung datang ke tempat produksi butiknya dan meminta Stella untuk memberikan desain terbaiknya untuk acara pameran busananya yang tak lama lagi akan dimulai. Bukan hanya itu saja, dia sangat kesal karena ketiga anjingnya itu diculik dan kalung kesayangannya pun juga hilang. Di acara yang lain, lagi-lagi Baroness dibuat kesal dengan kedatangan Cruella yang tampil berbeda dan tak biasa, yang tentunya sangat memukau dan menjadi pusat perhatian publik. Karena tak ada cara lain untuk menjatuhkan Cruella, Baroness kemudian meminta pengacaranya untuk menuntut Cruella dan menjebloskannya ke dalam penjara. Namun di sini nampaknya pengacara itu menolaknya karena tak ada celah sama sekali untuk bisa menjatuhkan Cruella dan menjebloskannya ke penjara. Dengan apa yang dikatakan oleh pengacara itu, tentu Baroness langsung memecatnya dan mengeluarkan pengacara itu dari mobilnya. Tak kehilangan ide, Baroness kemudian menemui Anita, teman kecil Cruella. Karena Baroness baru mengetahui kalau Anita lah yang banyak menaikkan artikel mengenai Cruella. Di situ ia langsung mengancam Anita akan menjebloskannya ke penjara jika masih mencetak artikel mengenai Cruella. You'll need more than eyeliner. You play good shot. Baroness. To me. Di tempat kerjanya, Stella masih saja sibuk menyelesaikan desain model busananya yang rencananya akan ditambahkan manik-manik emas di atasnya. Dan dengan berusaha keras, Stella menyelesaikan baju itu sampai ia merelakan lembur untuk menyelesaikannya. Dan di keesokan harinya, busana yang ia buat telah selesai, yang tentu menjadi pusat perhatian para karyawan di sana dan sangat kagum karena sangat elegan dan juga mewah. Begitu pula dengan Baroness yang baru datang. Ia sangat terkesan dengan apa yang dibuat oleh Stella ini. Karena hal itulah, Baroness kemudian merayakan hasil dari Stella dengan mengajaknya ke sebuah restoran. Di tengah obrolan, Baroness mengatakan kalau hasil mahakarya yang Stella buat tentu akan menghancurkan pamor dari Cruella. Dan inilah yang diharapkan selama ini sejak kemunculan Cruella. You can't. Cruella person, don't you think? Bold and brilliant. Keesokan harinya, guna mengamankan baju miliknya, Baroness mengamankannya ke dalam brankas yang sangat tebal. Di situ pula Stella dengan cepat mengambil sebuah jarum dan berniat melakukan sesuatu. Di markas mereka, Hans mengatakan kepada Cruella kalau dia sangat merindukan kepribadian Stella. Namun apa yang dikatakan oleh Hans itu tentu dihiraukan oleh Cruella. Malah di sini, Cruella memiliki sebuah ide yang menjadikan ketiga anjing itu menjadi rancangan busananya. Singkat cerita, pameran busana yang diadakan oleh Baroness pun akan segera dimulai. Namun terdapat masalah di sini, yaitu brankas busana itu tidak bisa dibuka, yang dikarenakan jarum pentul yang diambil oleh Stella sebelumnya. Dan mau gak mau, Baroness akhirnya menjebol pintu itu. Setelah menjebol brankas pintu itu, malah inilah yang terjadi. Tanpa disangka, model baju yang Stella buat itu berasal dari kepompong kupu-kupu yang terlihat seperti manik-manik emas. Dan tentunya acara pameran busana yang sudah Baroness tunggu sejak lama gagal total. Dan barulah Cruella muncul di pameran itu dengan membuat acaranya sendiri yang menampilkan beberapa rancangannya. Ia kemudian tampil dengan busana model kulit seperti anjingnya Baroness. Di situ Baroness merasa kalau Cruella telah menghabisi ketiga anjing kesayangannya dan kemudian menggunakan kulitnya sebagai busana milik Cruella. Dan tak lama, acara ini dibubarkan oleh polisi dan satu persatu melarikan diri. Begitupun dengan Hans dan juga Horace. Tentu karena keributan yang dibuat oleh Cruella ini malah memantik masalah baru, yang mana publik mengira kalau mantel busana yang dipakai oleh Cruella berasal dari kulit anjing milik Baroness. Dan begitu sampai di rumah, Cruella dikejutkan dengan kemunculan Baroness dan pengawalnya yang sudah ada di sana lebih dulu dengan kondisi kedua sahabatnya yang sudah duduk terikat. Dan akhirnya Baroness juga baru mengetahui kalau Stella, yaitu karyawan terbaiknya, dan juga Cruella musuhnya adalah orang yang sama.
Di situ Cruella meminta Baroness untuk melepaskan sahabatnya. Namun di sini Baroness berniat ingin langsung menjebloskan Hans dan Horace ke dalam penjara. Di kondisi seperti ini, Baroness langsung mengikat Cruella di kursi dan dengan kejam langsung membakar markas itu dengan Cruella di dalamnya hidup-hidup. Di tengah kobaran api yang sangat besar itu, ia sudah sangat pasrah. Namun samar-samar, ia melihat kedatangan seorang pria di markasnya. Syukurnya di sini Cruella berhasil selamat. Ia terbangun dan terkejut karena tak menyangka dirinya masih selamat. Rupanya orang yang menolongnya dari kebakaran itu adalah John, si pria botak. Di situ dia menemukan kalung milik Cruella di sana. Dan tanpa disangka, rupanya kalung itu tersimpan kunci tersembunyi yang tentu tidak disadari oleh Baroness. Dan hanya John lah yang mengetahuinya. Kunci itu digunakan untuk membuka kotak misterius yang berisikan surat wasiat dan juga akte kelahiran Cruella. Dan barulah di sini John akhirnya bercerita bahwa di masa lalu Tuan Baron adalah tuan yang sangat baik dan juga dermawan. Akan tetapi dia memiliki seorang istri bernama Baroness yang sangat narsistik dan begitu kejam. Suatu hari diketahui kalau Baroness ini sedang hamil. Namun diam-diam ia sangat tidak menyukai kehamilannya itu. Justru sebaliknya, Tuan Baron sangat senang dengan kehamilan istrinya itu. Dan karena hal itulah, Tuan Baron memberikan surat wasiat untuk istri dan anaknya yang ia simpan di sebuah kotak. Hingga hari kelahiran pun tiba. Namun di waktu yang sama, Tuan Baron saat itu sedang berada di luar kota. Karena sendari kehamilan Baroness sangat tidak menyukai hal ini, ia kemudian meminta John untuk menghabisi bayinya sendiri yang baru lahir itu. Namun, John yang sangat tidak tega kemudian memberikan bayi itu kepada pembantu Baroness dan membesarkan anak Baroness dengan cinta dan sepenuh hati. Dan bayi itu adalah Cruella yang menjadi pewaris sah kekayaan keluarga Tuan Baron yang merupakan ayahnya yang telah lama meninggal dunia. I was there when you were born. Baron, her making is you the way. Mendengar semua itu, tentu Cruella tidak menerima kenyataan pahit ini. Kalau ibu kandungnya sendiri adalah seorang wanita kejam dan jahat bernama Baroness yang sudah membunuh ibu angkatnya dan mencoba membunuh anaknya sendiri. Di sini Cruella sangat menyayangi ibu angkatnya yang sudah ia kira sebagai ibunya sendiri karena telah menyayangi dirinya dengan tulus dan sepenuh hati. Di sini ia juga baru tersadar kalau sifat jahatnya adalah berasal dari Baroness yang merupakan ibu kandungnya sendiri yang terlahir jenius, brilian dan sangat kejam. Namun Cruella membela diri kalau dirinya lebih baik jika dibandingkan dengan Baroness. Dan di sini Cruella akan melanjutkan kembali balas dendamnya. Di rumahnya, Baroness sangat marah karena jasad Cruella tidak ditemukan di tempat itu. Baroness tersadar kalau Cruella telah selamat dari kebakaran tersebut. Kini kita beralih ke dalam penjara. Di sini, Hans dan Horace terlihat bersedih atas kematian sahabatnya itu yang sudah mereka anggap sebagai adik perempuannya sendiri. Akan tetapi di sini pula terlihat Cruella yang sudah berada di luar kantor polisi dengan mengendarai truk di dalamnya. Dan inilah yang dilakukan oleh Cruella. Ya, rupanya apa yang dilakukan oleh Cruella ini adalah sebagai pengalihan agar mereka berdua bisa kabur dari penjara itu, sementara semua polisi mengejar Cruella. Dan setelah berhasil mengecoh semua polisi, barulah Cruella menemui kedua sahabatnya itu. Sambil ngobrol santai, barulah Cruella memberitahu kalau Baroness selama ini adalah ibu kandungnya dan menjelaskan semua hal yang telah terjadi. Di sini untuk pertama kalinya, si Judge Stella yaitu Cruella meminta maaf atas perlakuan buruk dirinya kepada Hans dan juga Horace dan meminta bantuan kepada kedua sahabatnya itu untuk melanjutkan balas dendamnya kepada Baroness. You're my family. All I have.
Bukan hanya itu saja, Cruella juga menemui Kai yang saat itu juga sedikit marah kepada Cruella karena ia mengira Cruella menggunakan kulit anjing sebagai busananya. Namun Cruella mengatakan kalau dia tidak sama sekali melakukan hal itu dan meminta Kai untuk kembali membantunya. Dan barulah di sini mereka semua mulai merencanakan sesuatu untuk kembali membuat keributan dan menjatuhkan Baroness. Tapi di sini kedua sahabatnya itu selalu mengingatkan Cruella jika membunuh Baroness tidak akan menyelesaikan semuanya. Namun Cruella mengatakan jika ia tidak akan membunuh ibunya sendiri kecuali sudah dalam kondisi terdesak. Not gonna make that go away. Unless I really, really have to. It's one of the things I love about you. Singkat cerita, acara Baroness pun dimulai, yang merupakan sebuah acara amal. Di acara itu, ia mengingatkan semua pengawalnya untuk langsung menghabisi Cruella jika ia datang kembali ke rumahnya. Saat para tamu mulai berdatangan, entah mengapa, semua tamu berdatangan dengan penampilan seperti Cruella. Tentu ini merupakan salah satu rencana Cruella dan juga teman-temannya. Di sini Horace mulai melakukan tugasnya dan dengan cepat berhasil mengamankan para penjaga di sana. Bukan hanya itu saja, rupanya Anita pun juga turut hadir di acara itu. Dan saat Baroness turun dan akan berbicara kepada semua tamu, ia sangat terkejut manakala melihat semua tamunya yang berpenampilan seperti Cruella, yang tentu ini menyulitkan dirinya untuk menemukan Cruella yang asli. Di sini terlihat Cruella yang sedang berjalan santai menghampiri Baroness. Dia mencoba menusuk Baroness dari belakang guna mengambil peluit anjing miliknya. Karena tusukan itu, sambil mengobrol dengan John, Baroness menyadari pasti ada Cruella di sekitar sini. Dengan cepat, Cruella kemudian merubah penampilannya menjadi Stella dan menunggu Baroness di tempat dulu ibu angkatnya terjatuh. Dan saat melihat Stella, Baroness menyuruh semua anjingnya untuk menyerang Stella. Namun anjing itu bisa dijinakkan dengan mudah karena Stella yang memegang peluit anjing milik Baroness. Di tempat itu, Stella kemudian mengatakan kalau ia datang untuk mengusir Baroness karena dirinya adalah pewaris sah kekayaan keluarga Tuan Baron yang seperti tertulis di surat wasiat itu. I've come to evict you. I hate to ruin your party, but this is the key that was... Di sini, Baroness mencoba membujuk Stella dan mengakui semua kesalahannya di depan Stella. Di sisi lain, teman-teman Stella meminta para tamu undangan untuk berpindah keluar rumah menuju tempat Stella. Di luar, Baroness masih melanjutkan usahanya dan meminta maaf kepada Stella. Dan ketika mereka berpelukan, malah inilah yang dilakukan oleh Baroness terhadap Stella. I love it. Idiot. Tentu di sini Baroness tidak menyadari kehadiran banyak tamu di sana. Para tamu itu menjadi saksi atas kejahatan dan kekejaman yang dilakukan oleh Baroness kepada anaknya sendiri. Di hari itu, Stella telah meninggal. Namun sebelum ia meninggal, rupanya Stella telah mewariskan hartanya atas nama Cruella. Dan setelah kejadian itu, Cruella langsung datang dan melihat Baroness yang telah diborgol oleh polisi atas semua kejahatan yang dia lakukan. Dan rupanya ini merupakan skenario yang ia buat dan perkirakan sebelumnya dengan begitu jenius dan juga matang. Dan ia pun sudah mempersiapkan parasut ketika ia terjatuh dari balkon itu. Dan di ending film, akhirnya semua kekayaan dari Baroness yang ia miliki kini beralih ke tangan Cruella dan juga teman-temannya. Dan film pun tamat.